Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara dari 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Ini adalah satu Injil di Perjanjian Lama yang sangat keren, yang menurut saya perlu kita tahu. Di dalam 2 Samuel pasal 9 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan baca beberapa ayat saudara, sambil kita nanti lihat Tuhan mau bawa kita kemana. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lo-debar. Di sini dikatakan waktu Raja Daud telah menjadi raja, itu ketika Daud sudah betul-betul duduk di tahta. Kita tahu kalau nanti saudara baca di 2 Samuel pasal 4, itu di situ diceritakan tentang bagaimana Saul, Yonatan, dan anak-anaknya yang mati di medan perang membuat satu kegemparan yang besar bagi bangsa itu. Berita itu sampai di istana raja, dan pada waktu itu anak daripada Yonatan yang bernama, sebenarnya namanya bukan Mefiboset, tetapi namanya adalah Mirab-Baal. Mirab-Baal artinya musuh Baal, orang yang bertentangan dengan berhala maksudnya. Tetapi mengapa namanya menjadi Mefiboset? Karena waktu inang pengasuhnya mendengar bahwa Saul sudah mati, bapaknya mati, semua mati, kegemparan terjadi, bangsa Filistin memenangkan peperangan. Saudara tahu bahwa ketika kekalahan terjadi atas satu bangsa, maka seluruh raja keturunannya, rakyatnya akan dihabisi. Dan pada waktu itu inang pengasuhnya ini takut, dan dia melihat kepada Mirab-Baal ini, kemudian menggendongnya. Dan pada waktu itu di 2 Samuel pasal 4 berkata, dia berumur 5 tahun, tetapi karena terburu-buru diangkat, dia jatuh dan kakinya menjadi timpang. Kalau kita lihat kata Mefiboset, ini artinya the son of shame. Dari kata Mirab-Baal, musuh Baal, menjadi the son of shame, yaitu Mefiboset menjadi anak yang terkutuk dan menderita. Son of shame artinya anak yang membuat malu keluarganya. Yang memberikan label ini mungkin inang pengasuhnya, karena dia sudah pincang, kemudian dilarikan di satu tempat. Normal memang ketika kita menjadi takut, tetapi ketika dia tidak hati-hati, maka Mefiboset ini menjadi pincang dan dibawa ke satu tempat untuk mengungsi, untuk bersembunyi. Tempat itu bernama Lo-debar. Lo artinya tidak, debar artinya berpenghuni. Jadi kata Lo-debar artinya tidak berpenghuni, tidak berpengharapan, tandus, seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17. Orang yang terkutuk, yang mengandalkan kekuatannya seperti tanah tandus, gersang dan asin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari seorang yang hebat, dia harus menjadi orang yang memalukan. Ini harus kita perhatikan baik-baik dulu. Kata Lo-debar artinya sunyi, kesepian, tidak diperhatikan.
gersang, tandus, situasi, segala sesuatu tiba-tiba bisa terjadi. Saudara, mengapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Katakan amin. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba saja bisa terjadi sesuatu. Tiba-tiba saja bisa kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba saja bisa rugi. Tiba-tiba saja bisa bangkrut. Tiba-tiba saja bisa kehilangan nyawa. Tiba-tiba saja bisa kehilangan suami atau istri. Tiba-tiba saja bisa kehilangan anak. Semua bisa. Tetapi satu hal yang saya mau tekankan, kita bisa kehilangan semuanya, tapi jangan pernah kehilangan hadirat Allah. Seperti tadi, gak ada hadirat Allah, gersang. Kamu latihan satu malam berjam-jam, gak ada gunanya. Saudara mau tahu Allah hadir di mana? Di hati orang yang remuk. Kalau mau Tuhan hadir dalam hidupmu, bertobat, ubah, jangan dilodebar. Amin. Tiba-tiba bisa. Misalnya Mei mau nikah, tiba-tiba aja nggak jadi, bisa. Tapi semua boleh terjadi. Tapi kehilangan Allah jangan terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di Lodebar adalah orang yang kecewa, orang yang pahit, orang yang gak pernah sadar bahwa Allah mencintai dia. Orang ini gak akan pernah tahu bahwa Allah sayang sama dia. Orang ini adalah orang yang gak akan pernah berubah. Dia menghukum dirinya. Baru-baru ini kita ibadah FA-nya tentang healing, soul healing, kesembuhan batin. Saudara, orang-orang yang ada di Lodebar ini adalah orang-orang yang hatinya pahit. Bagaimana situasi orang yang hatinya pahit? Mari lihat Mazmur 73 ayat 21 sampai 22. Saya baca buat saudara. Ketika hatiku merasa pahit, perhatikan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena ketika hati bengkok, karena ketika hati pahit, ketika hati sakit, maka buah pinggang akan menusuk-nusuk rasanya. Orang yang kecewa, yang hatinya sakit, ini akan selalu merasa sakit dan tidak akan pernah bisa bangkit. Mengapa? Karena menusuk-nusuk rasanya. Di ayat 22 dikatakan, bahkan aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di hadapanmu. Orang yang sakit hati, orang yang pahit, gak akan pernah bisa ditegur, gak akan pernah bisa dibimbing. Dia akan seperti hewan. Bahasa Alkitab kita sangat sopan. Apa, seperti apa? Hewan. Dia tidak bilang seperti binatang, itu kasar. Walaupun sebenarnya artinya sama. Betul kan? Kalau orang Batak itu marah, katanya kasar. Kalau orang Batak marah begini, anjing kau. Orang Jawa bilang begini, asukon. Sama. Marvel ketawa. Memang mau orang Batak itu, tapi gak marah begitu. Orang Jawa marahnya begini, asukon. Sama, anjing kamu. Cuma intonasinya beda, bisa mengubah paradigma. Kalau orang kita di sini bilang apa? Nono asu yoga, nono bego, pelan, tenang, bahkan sambil tersenyum. Tapi sama-sama sakit, bukan? Kalau orang Batak bilang, wah, bego.
kita di sini, bego dah. Sebenarnya ini adalah bentuk dari kekeringan, ketidakmengertian kita. Kejauhan. Kata low itu artinya tidak ada komunikasi sama sekali. Orang yang kepahitan ini adalah orang yang sulit diajak berkomunikasi. Dan orang yang kepahitan cenderung sombong, susah ditegur dan gak akan bisa naik. Mengapa? Karena dia pahit. Bayangkan dari istana dia pindah ke satu tempat padang tandus, tempat yang terputus, tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Mungkin kita sekarang sedang ada di persoalan yang besar, kita sedang ada di padang yang tandus, kita sedang ada di permasalahan yang tidak bisa ditolong. Kita sepertinya nggak ada yang bisa lihat. Ketika engkau nggak punya uang, orang nggak mengerti. Ketika engkau nggak punya apa-apa, orang nggak mengerti. Tetapi satu hal, berita baik bagi kita semua, Allah melihat dan Allah mengerti. Allah peduli. Saudara, orang yang menyimpan rasa sakit, kecewa seperti ini, pinggangnya terasa tertusuk-tusuk. Makanya kalau ada yang sakit pinggang, cek aja hatinya, jangan langsung ke dokter buang duit. Kalau memang lagi hatinya kurang beres, bereskan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak ibu saudara, tetapi ada berita baik bagi seorang Mephibosheth. Raja Daud itu setia kepada janjinya. Meskipun Raja Daud musuh bebuyutan daripada Raja Saul, yaitu raja pertama bangsa Israel, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Karena Raja Daud ini sikapnya manis, Raja Daud ini orang yang lembut. Bahkan Tuhan berkata mengerti hatinya Tuhan. Jonathan sebagai anak Raja Saul sangat sayang kepada Daud. Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 20, Jonathan sangat sayang kepada Daud. Bahkan ketika ayahnya akan mengadakan pesta besar dan merencanakan untuk membunuh Daud pada waktu itu, Jonathan datang memberitahu kepada Daud, sehingga Saul marah besar kepada Jonathan, dianggap musuh bagi Raja Saul. Dan ketika dia memberitahu kepada Daud bahwa supaya Daud berhati-hati, lebih baik pergi dulu. Bapak ibu saudara, satu hal pewahyuan yang saya dapat, ketika di dekatmu ada orang yang sedang pahit, sedang kecewa, saya belajar dari sini, lebih baik kita menghindar. Katakan amin. Yes. Amin. Karena orang kalau lagi pahit, kita sapa baik-baik, ini apa urusan? Baik keadaanmu, kenapa kau tanya-tanya? Apa kabar? Baiklah. Kenapa rupat? Apa yang udah kau dengar? Tapi di sini gak ada. Gak ada yang ngaku. Bisa mimpin pujian, hati busuk, hati pahit. Bisa doa syafaat, hati sedang sakit. Akhirnya kerjanya perang terus. Perang. Dia nggak sadar sebenarnya yang diperangi dirinya. Tapi setan nonton dia. Kamu dari tadi merangi saya nggak ganggu kamu. Kamu sudah mengambil posisiku sebenarnya. Kalian tahu, setan udah mulai pensiun. Karena banyak orang Kristen ambil posisi dia. Di dalam 1 Samuel 20, mari kita lihat. Daud itu punya integritas. Daud punya integritas hebat sekali. Di dalam ayatnya yang ke-15. Ya, saya baca buat saudara. Saudara juga bacalah Alkitab saudara ya. Baik. Ayat 15. Ini kan kalau dibaca perjanjian antara Daud dan
Jonathan. Ada di pasal 20. Tapi ini terjadi komunikasi, terjadi situasi yang gak baik. Kalau saya baca nanti kita gak pulang-pulang. Coba perhatikan. Di sini di ayatnya yang ke-13 ini kan. Dia ngomong begini, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Jonathan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Yonatan tahu bahwa ayahnya dulu disertai Tuhan. Dengan kehadiran Daud, ayahnya tertolong. Kalau Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini adalah awal daripada kebencian Raja Saul kepada Daud. Iri hati yang paling gak bisa disembuhkan adalah ketika para penari menyambut kepulangan para pahlawan itu pulang, mereka itu akan menari-nari di pintu gerbang. Di sana maka menari-narilah putri Sion. Dia berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pada waktu itu, Saul adalah orang yang tidak jaga hati. Pada awalnya dia terpilih, pada awalnya dia diurapi, sama seperti kita. Pada awalnya kita berapi-api, kita dipilih, kita diurapi. Tetapi ketika ada celah sedikit saja yang kita simpan, kita menjadi lemah dan kita menjadi pahit. Saul kepahitan dengar suara ini, dengar berita ini, sehingga dia marah dan selalu ingin membunuh Daud. Bahkan ketika Daud bermain kecapi, Saul beberapa kali melemparkan lembing. Alkitab berkata, tetapi Tuhan mengelakkan hal itu. Dan Saul tahu bahwa Daud diurapi. Dengar, Saul tahu bahwa Daud diurapi. Tetapi mengapa Saul tidak takut sama Tuhan dan selalu ingin memburu Daud? Banyak orang tahu hamba-hamba Tuhan diurapi, gembala diurapi, bahkan dia menikmati belasan tahun tinggal dengan seorang gembala. Dia tahu kasih yang dia berikan, dia tahu kasih yang dia terima, bahkan dia sadar betul siapa bapak gembala yang ada di depannya itu adalah orang yang diurapi. Tetapi dia tidak pernah berhenti memburu orang yang diurapi. Mengapa? Karena iblis bertahta di hati orang yang pahit. Jadi jangan suka kepahitan. Karena kalau kamu pahit, kamu paling benci dengan orang yang diurapi. Amin. Seseorang berkata hamba Tuhan ini zina. Seseorang berkata hamba Tuhan ini gak beres. Setiap kali telinga saya mendengar, tetapi ternyata dia jauh tidak beres. Mengapa? Ternyata dia ikut ke sana. Saul ini punya roh yang hidup sampai sekarang. Saul sudah mati, tapi rohnya ada di setiap orang yang tidak hati-hati. Amin. Kamu akan melupakan apapun yang baik ketika hatimu benci, ketika hatimu pahit. Apapun yang dilakukan orang yang kau gak suka, itu semua salah di hadapanmu. Saul melakukan ini waktu dia dengar gadis-gadis Israel, putri-putri Sion menyanyi dengan merdu berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Seharusnya Saul berterima kasih, karena kalau dia perang sendiri gak mungkin bisa. Amin. Kadang kita juga begitu, kita lihat orang lebih bagus dari kita, suaranya lebih bagus dari kita, dia bisa lebih menyembah dari kita. Kita bukannya mau belajar kenapa kamu bisa, tapi malah benci.
Bukankah penyakit irha ini sangat melekat di suku kita? Apa itu irha? Kamu yang ngomong. Saudara saya meninggal, seorang mayor, ketika lagi dia berdoa syafaat. Dia dari gereja Protestan tapi takut Tuhan. Dia pakai jubah. Dia lagi berdoa syafaat, dia meninggal. Saudara tahu, saya pun sering takut di mimbar ini. Saya jatuh dan meninggal. Setiap kali saya bergumul, asam lambung saya nggak tahu kenapa nggak turun-turun. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, seandainya itu terjadi, berarti tugasku selesai. Tapi jangan biarkan aku hidup dalam ketidakbaikan. Mau mati dipanggil seperti apa, itu urusan Tuhan. Itu masih kakek bersaudara dengan saya posting 2 hari sebelumnya, kami masih saling sapa ya, saling inbox, berterima kasih melihat pelayanan saya. Dan dia sangat hormat kepada orang tuanya, sangat sekali mengasihi istri anak-anaknya. Saudara, apa yang terjadi? Dia punya tugas menjadi pendoa syafaat. Dan ketika berdoa syafaat, ya kan, mereka akan pakai jubah ya, itu tiba-tiba jatuh dan mati. Saudara dengar, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita semenit ke depan ini. Raja Daud ini setia, dia punya integritas. Apa saudara? Integritas. Integritas ini sangat penting bagi orang percaya. Di ayatnya yang ke-15 gini dikatakan, kalau engkau gini, Yonatan ini paham rencana Allah. Dia tahu kelakuan bapaknya akan membunuh mereka. Dan dia tahu setelah ini maka Daud yang akan jadi raja. Maka dia menitipkan pesan kepada Daud, kalau engkau nanti jadi raja, aku titip anak-anakku, aku titip keturunanku, jangan kau habisi. Perhatikan, dikatakan, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan memberitahu, inilah yang akan terjadi. Berikutnya ayat 18, semua dijelaskan. Dan Yonatan itu memberitahu, saudara, janji antara Yonatan dengan Daud adalah perjanjian darah, bukan perjanjian biasa. Yonatan ini seperti Yesus yang memberitahu, yang memberikan nyawanya bagi seorang Daud. Sepertinya begitulah Yesus telah memberikan darahnya kepada kita sebagai satu perjanjian kudus, satu perjanjian yang sangat penting, di mana ketika kita menerima keselamatan bukan karena usaha kita. Kamu diselamatkan karena Allah mengasihi kita. Kamu diselamatkan karena Allah mengasihi kamu, bukan karena hasil usahamu. Nggak usah punya usaha apa-apa, tapi keselamatan itu diberikannya. Daud punya janji dengan Yonatan, dan dia janji kepada Yonatan, ditepatinya. Daud berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Dengar, kalau engkau pernah janji melayani Tuhan, layani Tuhan. Jangan pernah ingkar janji. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi apa? Nama Tuhan. Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya.
Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Jonatan pun pulang ke kota. Tetapi di 2 Samuel pasal yang keempat terjadilah perang yang besar. Maka Saul mati, Samuel mati. Bahkan anak Saul salah satu yang bernama Isi-Bosyet itu mati, dibunuh. Kepalanya dipenggal, tapi kepalanya dikuburkan, tapi tubuhnya dibagi-bagi dan digantung menjadi makanan burung. Dengar baik, kesalahan seorang ayah yang tidak pernah memikirkan Tuhan, kesalahan setiap kita keluarga, apabila kita lakukan, ini sangat besar sekali akibatnya. Kita harus mulai peduli dari sekarang dengan sikap dan tingkah laku kita, bahwa kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, bersungguh-sungguhlah, jangan pernah mundur ke belakang. Katakan amin untuk Tuhan. Nah, ada kabar baik sama seperti Bapa yang berjanji kepada kita, bahwa melalui kematian Yesus Dia menyelamatkan orang berdosa. Roma 5 ayat 15. Mari kita buka Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita semua harusnya mati karena dosa. Roma 3:23 berkata, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Siapa kasih karunia itu? Alkitab Roma 5:15 berkata, Yesus Kristus. Dia menyelamatkan. Dia peduli kepada kita. Jika Daud peduli kepada Mephibosheth, ini adalah gambaran Allah Bapa yang peduli kepada manusia ciptaannya. Karena Adam yang pertama itu gagal, dia nggak bisa jadi berkat. Oleh karena Adam satu orang manusia berdosa, semua orang masuk dalam kutub dosa. Tetapi Allah mengasihi dunia, Dia mengirimkan Yesus ke dunia sehingga Dia mati bagi kita, dan akhirnya kita semua diselamatkan. Amin. Saudara yakin saudara selamat? Jaga keselamatan saudara. Pelihara itu. Itu penting dijaga. Katakan amin. Jangan cuma jaga uang, jaga dompet, tapi jaga keselamatanmu. Bagaimana cara jaga? Hiduplah bersekutu dengan Tuhan. Every day, every time, everywhere. Di mana saja kita harus jaga keselamatan kita. Saudara yang terkasih, awal pemulihan Mephibosheth itu terjadi di sini. Kita kembali 2 Samuel pasal 9. Di ayatnya yang pertama, saudara. Ini awal pemulihan ini. Luar biasa. Haleluya. Wow, kita semua diberkati, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita semua diberkati. Dan waktu saya tanya Tuhan apa gitu, ini sebenarnya sudah ada 8 hari di hati saya, saudara. Ada 8 hari. Ya, coba ya 2 Samuel 9. Ini awalnya. Berkatalah Daud. Ini ya 2 Samuel pasal 9 disebut Injil Perjanjian Lama. Karena di sini ada gambaran keselamatan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Daud tahu dengan jelas, Daud tahu dengan pasti bahwa anak-anak daripada Saul semua mati. Tidak ada yang tertinggal. Tetapi Daud ingin bebas dari janji. Daud tidak mau berbuat dosa. Siapa tahu masih ada keturunan Saul. Meskipun Saul membenci dia, tapi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud ingat kasih daripada Jonatan.
supaya kamu bebas dari dosa, tidak melakukan pelanggaran. Ingatlah selalu kebaikan orang lain. Amin. Saya kalau ingat mantan anak angkat saya selalu nangis. Benar, saya selalu nangis. Saya selalu ingat. Mungkin dia nggak ingat, tapi di Facebook saya setiap ada kenangan selalu ada mereka di situ. Bahkan hari ini saya buka kenangan, saya ingat cucu saya. Saya udah bilang cucu saya. Nggak ada satupun orang kota Gunung Sitoli yang nggak tahu dia itu cucu saya. Ya, bangun pagi saya kasih mandi, saya antar ke sekolah, kami antar begini, semua saya selalu ingat. Dan ketika saya merenung kadang-kadang muncul, saudara dengar, ternyata kalau kita orang benar, membenci itu sulit. Orang bilang gini sama saya, kenapa sih selalu ingat? Karena saya memang mengasihi dia. Saya angkat dia waktu itu dalam keadaan tidak berdaya, masih mahasiswa, tidak punya ayah, tidak punya ibu, terkapar di rumahnya dalam keadaan sakit. Saya lihat di piring ada nasi yang sudah kering. Saya dipaksa orang untuk datang ke sana. Kami angkat datang ke rumah. Saya pelihara, sehat kembali, sekolah, kuliah, didoakan, menang. Semua menang, suaminya menang, tanpa uang, menang, semua menang. Menikah kami yang urus, semua tahulah. Waktu saya bilang begini, Tuhan, kira-kira kalau dia lagi diam di tempat tidur, dia ingat enggak ya waktu aku suapin dia waktu sakit, waktu tangan saya itu suap dan saya bilang tuh dia hamil kedua kembar dan dia mau gugurkan, saya bilang jangan, saya urus. Ketiga anaknya saya yang kasih nama. Kadang-kala saya pikir, kok bisa ya lupa? Apa kesalahan saya? Sebelas tahun bukan waktu yang singkat untuk seseorang bisa menjalin kasih. Dia sudah saya jadikan anak dan sudah undang keluarga, potong babi bahwa dia menjadi anak kami. Dan apabila kami punya harta gono gini, dia tetap akan dapat warisan. Kalau tidak pun gak apa-apa. Saudara, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Amin. Raja Daud berpotensi untuk melupakan keturunan Saul. Karena kebencian bisa saja, janji bisa berubah. Tapi Daud punya integritas. Kalau kita punya integritas, semarah apapun seseorang, mungkin orang yang tadinya baik sama kita, sudah kita anggap saudara, sudah kita anggap kakak, kita anggap ibu atau apa, kadang-kala pasti terjadi gesekan, betul? Tapi lebih baik diam seharusnya. Jangan ambil tindakan waktu marah. Jangan lakukan kesalahan, sebab upah daripada berbuat tidak baik ini besar. Nggak sanggup kita. Waktu Daud bertanya masih adakah keturunan Saul, sebenarnya dia bisa saja lupa karena dia sudah tahu anak-anaknya mati kok. Tetapi dia mau supaya dia nggak jatuh dalam dosa. Dia mau tetap ingat kebaikan Jonathan kepada dia. Karena Jonathan selalu memberitahu bahwa ayahnya ingin membunuh dia. Dia nggak mau berbuat salah. Dia punya integritas. Kemudian dia berkata, masih adakah keturunan Saul yang hidup? Maka dipanggillah inang pengasuhnya, yaitu Zibah, yang bertanggung jawab kepada dia. Dikatakan masih ada namanya Mephiboset. Dia ada di rumah daripada siapa? Di rumah daripada Simri di Lodebar. Daud berkata, panggil dia. Aku hendak menunjukkan kasihku kepada dia. Bapak Ibu, waktu saya baca ini saya merinding. Saya cek, saya catat, kira-kira adakah saya melakukan yang tidak baik kepada orang yang baik kepada saya.
Kebaikan tidak melulu hanya karena kita diberi uang. Perhatian itu juga adalah kebaikan. Dan waktu dikatakan, waktu berkata raja, tidak ada lagi kah? Lalu berkatalah Ziba, masih ada. Tanya Daud, di mana dia? Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Abdiel. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Dia sujud dan menyembah, katanya. Mephiboset, jawabnya, ini hamba tuanku. Bayangkan, waktu dia ada di tempat sepi, mungkin lagi duduk di rumahnya, lagi menghayal, lagi keadaan lagi merenung. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang dengan baju zirah, ketok rumah, dan dia pasti kaget. Mau lari gak bisa, kakinya sudah pincang. Dia gak bisa melawan lagi. Dia menyerah, mati-matilah. Waktu orang itu berkata, raja menginginkan engkau untuk ada di sana. Yang ada dalam pikiran seorang yang negatif adalah, pasti aku mau dibunuh. Karena Mephiboset juga dengar cerita bahwa kakeknya orang jahat, pasti aku akan dihabisi. Tetapi waktu dia menghadap, di ayat berapa dikatakan, ini hamba. Waktu dikatakan Mephiboset, dan dia berkata, jawabnya, ikuti saudara ayat 6, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Perhatikan, tidak hanya dipanggil, dipulihkan, tapi seluruh harta kepunyaan Saul dikembalikan kepada dia. Undangan raja ini adalah gambaran daripada undangan Yesus kepada kita, yang betapa berdosanya kita, betapa sakitnya kita, tidak berartinya kita. Sebenarnya sedikit pun kita tidak menarik di hadapan Allah. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya memberikan nyawanya di kayu salib, dan Dia mengundang kita. Dan ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, maka kita disebut dengan anak-anak Allah. Kita anak raja. Katakan amin. Mephiboset ketika bertemu dengan Daud ngomong gini, mengapa engkau peduli kepada anjing mati seperti aku? Orang yang pahit ketika mau diangkat, sulit ngangkat hatinya. Dia sudah menghukum dirinya, dia sudah mengutuk dirinya. Ini menunjukkan mentalitas yang sungguh rendah. Daud berkata, kamu akan makan sehidangan dengan aku. Tapi dia ngomong gini, kenapa sih kamu peduli dengan anjing mati ini? Yang ada dalam pikiran Daud satu, dia tetap akan dibunuh. Mungkin akan dikasih makan dan di makanannya ada racun, curigation. Orang yang pahit hati, negatif thinking. Mephiboset itu kan gambarannya kita, menunjukkan mentalitas yang rendah. Masa Daud seorang raja mau sama anjing mati, makan lagi sehidangan dengan dia? Sudah harta bapakku, kakek moyangku dikembalikan kepadaku, aku semua diberi. Terkejut, terheran-heran dia. Bukankah bulan Mei ini ada berkat yang tiba-tiba? Bukankah kita masuki bulan spring, bulan yang betul-betul bulan ini adalah ada berkat yang tiba-tiba? This is the beautiful story about that, yang berkata meskipun kita anjing mati, meskipun kita tidak dipedulikan orang lain, Allah kita peduli. Hari ini ketika engkau pulang dari tempat ini, berkat menanti di depan pintu rumahmu. Tepuk tangan untuk Tuhan, karena kasih Allah yang hebat, karena kasih Allah yang besar. Seharusnya kita dihukum, tapi kita dapat berkat. Efesus 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula
Perhatikan. Dalam kasih. Kasih apa? Kasih agapao. Kasih yang gak menuntut balas. Kasih yang melupakan kau pernah narkoba. Kasih yang melupakan kau pernah zina. Kasih yang melupakan kau pernah mencuri. Kasih yang melupakan bahwa kau pernah berbuat jahat. Kasih itulah yang mengirim Yesus datang ke bumi. Kasih yang tidak tuntut apa-apa dari kita. Daud memperlakukan Mephibosheth, anak seorang musuhnya, dengan integritas yang dia punya. Dia pulihkan. Bukan hanya diselamatkan dari keterpurukan, keterasingan, tapi hartanya dikembalikan. Dengar, firman Tuhan berkata, apa yang dicuri iblis? Pengkhotbah pasal 6 kalau nggak salah, ayat 12. Nanti kalau dapat tolong dimunculkan. Apa yang pernah dicuri oleh iblis akan dikembalikan 12 kali lipat. Kalimatnya begini, apakah kalau seorang pencuri ketahuan dia tidak akan malu? Dan apabila dia ketahuan, dia akan kembalikan 12 kali lipat. Sekarang kau catat apa yang pernah hilang dari dalam hidupmu. Tuhan akan kembalikan. Amen. Karena engkau sekarang menjadi anaknya. Amen. Pesan yang sama hari ini kita terima. Singer boleh naik. Pesan yang sama yang hari ini boleh kita terima. Tuhan mengangkat kita menjadi anak raja. Dan dia berkata, dengan kerelaan kehendaknya dijadikannya kita